Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap kita untuk belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Yusi. Kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran kelima, atau yang dalam buku tematik kalian ada di halaman 37. Sudah siap? Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ayo kita mulai belajar. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ayo kita amati bersama-sama apa yang sedang dilakukan oleh Edo, Benny, dan Udin. Dari gambar 1 kita bisa lihat mereka sedang bermain pasir. Ada Edo yang memegang cacing. Lalu mereka hendak makan bersama. Tapi kenapa ya kok di gambar 4 Edo terbaring? Nah, ayo kita coba untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar tadi. Tapi ceritanya harus urut ya, berdasarkan urutan nomor pada gambar. Berikut ini adalah contoh cerita yang akan Bu Yusi buat. Kalian bisa membuatnya juga dengan bahasa kalian sendiri. Gambar 1. Suatu hari, Edo, Benny, dan Udin bermain pasir bersama-sama. Edo menemukan seekor cacing dari dalam pasir. Setelah selesai bermain, mereka merasa lapar dan hendak makan. Benny mencuci tangannya sebelum makan, sedangkan Edo tanpa mencuci tangan langsung mengambil makanan dan memakannya. Mereka makan bersama-sama, tetapi Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Akhirnya Benny dan Udin mengantarkan Edo untuk pulang ke rumahnya. Ternyata Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Edo tidak mencuci tangannya sebelum makan seperti Benny dan Udin. Sekarang cobalah kalian buat cerita dari gambar tadi versi kalian sendiri. Agar tidak merasakan sakit perut seperti Edo tadi, kita harus menjaga kebersihan dan mentaati aturan sebelum makan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Sebelum makan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi loh anak-anak. Apa saja aturannya? Ayo kita simak bersama-sama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Agar dapat bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan minuman. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Perhatikan gambar ini. Mengapa makanan perlu ditutup dengan menggunakan tudung saji? Aturan pertama sebelum makan yaitu kita perlu menjaga kebersihan makanan yang akan kita makan. Fungsi dari tudung saji adalah agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya seperti serangga. Aturan kedua, kita harus memastikan bahwa tangan kita telah bersih sebelum menyentuh makanan. Caranya yaitu dengan mencuci tangan sebelum makan, agar tidak ada kuman yang menempel di tangan kita dan jari-jari kita. Dan aturan sebelum makan yang ketiga adalah selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena telah diberikan makanan dan bisa makan dengan nyaman. Sikap bersyukur yang kita lakukan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar peternakan sapi. Sapi diternakkan untuk kemudian diperah dan diambil susunya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan.
Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah untuk kita konsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, coba perhatikan tabel ini. Ternyata setiap bulan masing-masing perusahaan memproduksi susu sapi kemasan dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari data dalam tabel tersebut, ayo kita selesaikan beberapa soal berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ayo coba kalian perhatikan tabelnya. Perusahaan mana ya yang jumlah produksi susunya paling banyak? Ternyata jawabannya adalah perusahaan C dengan hasil produksi sebanyak 4.800 kotak setiap bulan. Pertanyaan kedua. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Mana ya? Perhatikan lagi yuk tabelnya. Jika kalian kesulitan mencari jawabannya, coba bandingkan besar angka paling depan atau yang bernilai ribuan di sini dari setiap perusahaannya. Perusahaan A nilai ribuannya adalah angka 1, perusahaan B angka 3, perusahaan C angka 4, perusahaan D 3 lagi, dan perusahaan E adalah 2. Nah, mana ya yang angka depannya atau yang bernilai ribuannya paling kecil atau paling sedikit? Ternyata perusahaan A. Maka jawabannya adalah perusahaan A. Pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D? Berarti kita harus menjumlahkan jumlah susu kemasan kotak milik perusahaan A dan perusahaan D. Caranya dengan membuat penjumlahan bersusun ke bawah. Kita coba yuk. Kita tulis di sini, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu. Di bawahnya kita tulis perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak susu. Menyusunnya harus lurus ya. Satuan lurus satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan juga dengan ribuan. Menghitungnya kita mulai dari yang bernilai satuan atau yang paling belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Apakah kalian sudah paham? Coba sekarang kalian selesaikan soal-soal berikut ini dengan cara penjumlahan bersusun seperti tadi ya. Wah, ternyata sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan, tentang aturan-aturan sebelum makan, dan kita juga telah belajar tentang penjumlahan bersusun. Terima kasih ya anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.